Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika peminatan. Dan untuk kali ini ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah membahas tentang pelajaran yang lalu, yaitu mengenai limit trigonometri, diselidikinya dengan tabel. Dan yang kedua nanti membuktikan limit X per sin X sama dengan 1. Baiklah, untuk yang pertama yaitu membahas latihan tentang penyelidikan limit dengan tabel. Untuk fungsi X per sin X dari tabel bisa dilihat di sini adalah dari 1,14 menurun menjadi 1,000 sekian. Baratnya menurun mendekati 1. Dari kanan juga 1,18, 1,0, 1,00 menurun menuju bilangan 1. Maka limitnya adalah 1. Untuk limit X per sin X. Nah, sekarang yang kedua ini. Yang kedua untuk limit sin X per X. Sin X per X 0,8, 0,89, 0,92, jadi naik ibaratnya. Ini juga dari kanan juga 0,8 ke 0,999 naik, seolah-olah menuju 1 ya. Jadi untuk limit X mendekati 0 sin X per X adalah 1. Sekarang untuk limit X per cos X dari negatif 1,44 naik ke negatif 0,1 ya. Dari bawah ibaratnya ke atas. Dari kanan 1,8, 1,4 turun menuju ke 0 ya. Kalau diteruskan ini adalah 0,2, 0,1, 0 terus 0. Boleh kita cek ya, kalau misalnya ini kita ganti dengan 0,0 diperkecil 0,01, 0,01 ini 0,01. Oh, didapat min 0,0 ya, makin kecil. Dari kanan juga kalau kita coba min 0,0. Jadi kalau terus ini mendekati 0 X nya, maka akan hasilnya mendekati 0. Jadi maka limit X per cos X adalah 0 ya. Yang berikut limit cos X per X dari negatif 0,6, negatif 0,8, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 9. Nah, seolah-olah ini turun ke bawah. Kalau dari kanan 0,5, 0,8, 1,79 naik. Jadi ini tidak bertemu. Maka ini adalah tidak ada limitnya, karena ini mendekati 0 tidak bertemu. Ya. Limit cos X per X itu tidak ada limitnya. Untuk
X mendekati 0 karena tidak bertemu grafiknya ini ya. Ini seolah terus ke bawah, ini seolah ke atas. Untuk X per tangen X, grafiknya 0,7, 0,7, 0,8 seolah-olah ini naik. 0,99 dari kanan, 0,6, 0,7 juga naik ini. Tapi di sini adalah 0,99, 0,99 berarti mendekati 1. Ya. Di limit X per tangen X adalah sama dengan 1. Untuk limit tangen X per X 1,4, 1,2, 1,1, 1,0, 1,0, 1,0, turun mendekati 1 ya, satunya tetap. Dari kanan 1,5, 1,4, 1,2, 1,0 terus turun mendekati 1 ya. Jadi untuk limit X tangen X per X adalah sama dengan 1. Sekarang untuk limit X per secant X dari negatif 0,5, negatif 0,4, 0,2, negatif 0,0, jadi naik mendekati 0. Dari kanan 0,54, 0,55, 0,5, 0,4, 0,2, 0,1, 0,00. Jadi di sini akan naik dulu, turun, bertemu di 0 ya. Nah, jadi limitnya adalah 0 untuk X per secant X. Untuk secant X per X, secant X per X dari nilai X min 0,9 adalah negatif 1,78, turun negatif 2, negatif 3, negatif 10. Kalau diteruskan ini akan terus ke bawah. Dari kanan 1,8, 2, 3, 4, 10. Nah, banyak yang menjawab itu 10 ya, padahal kita cek ini kalau misalnya diperkecil kembali 0,01. Nah, min 100 makin besar ya. Sebelah kanan juga kita dekati ke X 0,01. Oh, 100. Artinya apa? Artinya kalau mau terus didekati, yang kanan makin besar tahingga, yang kecil juga makin tahingga. Maka kesimpulannya adalah ini tidak ada limitnya ya, karena ini tidak bertemu ya. Ini tidak ada limitnya. Limit X per cos X dari kiri 1,4, 1,7, 2, 4 naik 100 ibarat. Dari kanan juga naik. Oh, kalau begitu ini tahingga ya. Naik, dari kanan juga naik. Maka pada titik 0 adalah tahingga. Untuk limit X per cosec X 0,7, 0,5, 0,4 seolah turun. Dari kanan juga 0,7, 0,5, 0,4 turun 0,00 mendekati 0 nilainya ya. Jadi limit X per cos X sama dengan 0. Jadi kita simpulkan 1.
untuk limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Begitu pula untuk limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1, kebalikannya sama. Kemudian limit X mendekati 0 untuk X per cos X sama dengan 0. Titik nomor 4, limit X mendekati 0 untuk cos X per X sama dengan ini tidak ada. Kemudian nomor 5 untuk limit X mendekati 0, X per tangan X sama dengan 1. Nomor 6, limit X mendekati 0 untuk tangan X per X sama dengan 1. Kemudian nomor 7 untuk limit X mendekati 0, X per secant X adalah 0, dan untuk limit X mendekati 0, secant X per X tidak ada. Nomor 9, limit X dekati 0, X per cosecant X 0. Nomor 10, limit X mendekati 0, cosecant X per X sama dengan tak hingga. Ya, itulah kesimpulan pembahasan tentang nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi trigonometri. Baiklah, untuk selanjutnya adalah akan dibuktikan tentang pembuktian limit X mendekati 0 untuk X per sin X ya sama dengan 1. Tetapi dibuktikannya adalah dengan luas segitiga. Ya, kenapa dengan segitiga? Ini kan trigonometri. Nah, ini harus tahu bahwa pada waktu kelas 1 bahwa justru asal-muasal trigonometri adalah dari segitiga siku-siku. Itu harus diketahui ya. Ini segitiga, ini adalah misalnya sudutnya X derajat. Ini panjangnya R, kita beri nama O, A, B, C, D. OC sama dengan OB. Ini adalah curing lingkaran. Ya, maaf. Ini curing lingkaran ya. Jadi OB itu sama dengan OC sama dengan R, jari-jari lingkaran ya. Jadi ini OB panjangnya R. Maka OA ini siku-siku. Maka OA harus ingat pelajaran kelas 1, sisi miringnya, perhatikan seketika OAB, sisi miringnya R, maka OA adalah R cos alpha. Maaf, X ini ya, bukan alpha. X karena sudutnya X. Maka AB sisi di depannya adalah R sin X ya. Gitu. Jadi Bapak ulangi di sini.
Jadi kalau dalam suatu segitiga siku-siku ini X, ini R, maka yang ini R sin alfa, ini adalah R cos alfa. Begitu panjangnya ya. Ini pelajaran kelas 10. Ya. Sekarang kita bandingkan luasnya. Ya. Bahwa luas segitiga OAB itu adalah luasnya pasti kurang dari sama dengan luas juring OCB. Luas juring OCB. OCB juringnya ini ya, ini busurnya, busur CB. Ini adalah busur CB yang membatasi juring. Kemudian juga pasti kurang dari segitiga OCD. Luas segitiga OCD. Atau bisa dilihat sekali lagi ini segitiga OAB yang ini. Nah, ini yang diarsir luasnya OAB. Sekarang yang busur OCB itu sampai sini. Nah, ini OCB, busur OCB. Sekarang kalau segitiga OCD ya semuanya OCD semuanya ya. Sekarang kita bandingkan. Luas segitiga OAB bagaimana? Berarti alas OA kali OB bagi 2. Ya. Luas segitiga OAB adalah alasnya R cos alpha X derajat kali R sin X, ini X, kurang dari luas OCB adalah sudutnya X per 2V per luas lingkaran kali luas lingkaran VR kuadrat. Kemudian luas OCD segitiga OCD OC kali CD. OC-nya R, CD-nya belum ada ya. CD-nya kita cari panjang CD. Berarti untuk menentukan panjang CD ini, menentukan panjang CD. Kita hitung dulu panjang CD. AB per CD, perbandingan yang tegak per tegak, kemudian yang datar OA per OC. AB adalah R per CD sama dengan OA itu tadi R cos alpha, OA R cos alpha per OC adalah R. Nah, AB R, maaf, AB itu R sin alpha. Nah, R-nya kita coret saja. Nah, maka CD cos alpha sama dengan R sin alpha. Nah, maka CD-nya adalah R sin alpha per cos alpha. Ini panjang CD. Nah, maka luas segitiga OCD adalah R kali R lagi sin alpha per cos alpha bagi 2. Ya, maaf, ini kurang bagi 2-nya ya tadi. Ulangi di sini R cos alpha kali R sin alpha bagi 2. Ini segitiga OAB. Kemudian ini luas juring. Ya.
Yang ini luas juring. Kalau yang ini adalah luas, ini ada R kuadrat, coret saja, R kuadrat coret, R kuadrat coret. Perduanya dicoret, per 2 semuanya coret. V per V dicoret. Nah, sehingga menjadi cos X sin X kurang dari X kurang dari sin X per cos X. Sekarang semua ruas dibagi sin X, sehingga menjadi cos X X per sin X dibagi sin X menjadi 1 per cos X. Nah, barulah sekarang menggunakan limit X mendekati 0 untuk cos X tetap limit X yang ditanyakan ini tetap ditulis limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X 1 per 1 1. Oh, maaf, ralat tuh, ini bukan 0 ya, yang ini 1 ya. Cos 0 kan 1 per cos X 1 per 1. Nah, sehingga kesimpulannya adalah untuk limit X mendekati 0 X per sin X adalah antara 1 dengan 1. Atau kita tulis supaya jelas di sini, limit X mendekati 0 untuk X per sin X adalah antara 1 dengan 1. Maka kesimpulannya tentulah bilangan antara 1 dengan 1 ya 1. Berarti limit X per sin X sama dengan 1. Nah, ini ya, jadi terbukti tentang pembuktian limit X per sin X sama dengan 1. Nah, saya kira itu dulu tentang penjelasan dan juga pembuktian limit X per sin X sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.